Salam Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Maria Sutopo dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan berjudul Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Mata kuliah ini adalah 2 satuan kredit semester dan diajarkan sekali 2 minggu setiap hari Senin dari jam 6 sore sampai jam 9.20 malam. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi tersebut adalah suatu mata kuliah yang mempunyai tujuan umum di mana memberikan pemahaman tentang hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap pembangunan ekonomi, termasuk juga pengenalan atas teori-teori pembangunan dan juga dikembangkan oleh beberapa pakar termasuk Max Weber, Douglas North, dan juga Yong Shik Lee dalam periode tahun 1960 sampai tahun 2017. Lingkup pembahasan mata kuliah ini mencakup peranan hukum serta doktrin-doktrin hukum dan ekonomi terkait dengan pencapaian target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan juga Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Instrumen-instrumen yang akan dipelajari oleh mahasiswa termasuk beberapa metode dan salah satu metode yang akan diajarkan adalah metode Economic Analysis of Law atau analisis ekonomi terhadap hukum dan juga instrumen atau alat-alat bantu yang dapat digunakan dalam metode tersebut termasuk Cost Benefit Analysis atau manfaat biaya analisa dan juga analisis dampak kebijakan atau Regulatory Impact Assessment atau RIA dan juga terkait peraturan perundang-undangannya. Secara khusus tujuan mata kuliah ini adalah kepada mahasiswa yang mengikuti. Mahasiswa nantinya dapat menyusun dan mengembangkan idenya, pemikirannya, dan argumentasi hukumnya berdasarkan etika akademik dan juga mengkomunikasikannya kepada masyarakat akademik dan juga masyarakat luas melalui jurnal maupun media publikasi ilmiah. Mahasiswa nantinya juga dapat mengidentifikasi permasalahan di bidang hukum sebagai objek penelitian dan mengkajikannya dalam kegiatan ilmiah melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Mahasiswa nantinya juga dapat menyusun legal opinion, kertas kerja, dan juga policy paper dengan ide yang inovatif dan kreatif, di mana di bidang ilmu hukum ini dapat melakukan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah hukum yang komprehensif. Mahasiswa juga nanti dapat memahami teori-teori hukum dan juga azas-azas hukum di bidang bisnis maupun ekonomi secara mendalam dan utuh. Penyampaian mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi akan dilakukan dengan 2 jenis. Satu adalah online dan yang kedua adalah on-site. Online nanti dilakukan melalui Zoom dan juga melalui WhatsApp maupun juga email. Kalau on-site akan bertatap muka di dalam ruang kelas di UPH. Penyampaian ini terdiri dari ceramah, penugasan, dan juga diskusi kelompok di mana mahasiswa nanti akan masuk ke dalam kelompok-kelompok untuk melakukan penelitian selama 1 semester tersebut. Pembelajaran terhadap peranan hukum dalam pembangunan ekonomi memiliki beberapa jenis aktivitas yang terdiri dari artikel tentang hukum dan pembangunan dan juga kuis atau tes yang dilakukan di dalam ruang kelas maupun juga
meringkas naskah-naskah atau penelitian-penelitian yang ditulis oleh pakar-pakar hukum dan ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satu aktivitas yang akan dilaksanakan juga itu adalah diskusi kelompok. Di dalam kelompok ini, setiap mahasiswa dapat memilih suatu topik yang ingin dilakukan penelitian sepanjang satu semester. Setelah penelitian ini, setiap kelompok dapat melakukan rekomendasi yang inovatif terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dan di mana kelompok ini juga akan membuat suatu rekomendasi di mana peraturan perundang-undangan dapat direvisi atau dicabut maupun dibuat baru. Mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi membahas beberapa topik, termasuk teori-teori hukum dan pembangunan dalam kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Topik-topik yang lain akan meliputi negara kesejahteraan, tata kelola peraturan atau regulatory governance, dan keadilan restoratif. Topik-topik ini nantinya akan diuji dalam ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester dilaksanakan, mahasiswa juga nanti akan belajar terhadap behavioral law and economics atau aspek-aspek individual dan institusional hukum dan ekonomi. Topik yang lain juga nanti akan dibahas di dalam kelas yang membahas terhadap pembuatan kebijakan yang berkorelasi dengan target-target pembangunan nasional. Setelah topik-topik ini dibahas di dalam satu semester, mahasiswa nanti akan melakukan ujian akhir semester yang terdiri dari 2 jenis aktivitas. Pertama adalah presentasi kelompok, yang kedua adalah memberi sesuatu penelitian individu terhadap suatu permasalahan hukum dan rekomendasinya kepada pemerintah untuk suatu peraturan perundang-undangan dicabut, direvisi, maupun juga dibuat baru. Interaksi dalam peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terdiri dari 3 jenis. Pertama, mahasiswa dan dosen. Kedua, mahasiswa dan mahasiswa. Ketiga, mahasiswa dan materi pembelajaran. Di dalam mahasiswa dan dosen akan dilakukan kuliah tatap muka dan juga diskusi. Yang kedua, di waktu interaksi mahasiswa dan mahasiswa dilakukan di dalam tugas-tugas kelompok. Yang terakhir, mahasiswa dan materi pembelajaran meliputi beberapa bacaan artikel dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional dan juga meringkas materi-materi yang diminta. Berikut saya tampilkan beberapa dokumentasi saat pembelajaran mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Berikut saya tampilkan beberapa dokumentasi yang dilakukan pasca kegiatan perkuliahan melalui WhatsApp, email, dan juga kuis. Pembelajaran peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terdiri dari 4 evaluasi, termasuk kegiatan akademik terstruktur 1 yang meliputi kehadiran, kuis, dan juga keaktifan di dalam kelas. Kedua, kegiatan akademik terstruktur 2 yang membahas terhadap tugas ringkasan atau evaluasi ringkasan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga itu adalah UTS yang dilakukan secara tertulis dan juga ujian akhir semester yang terdiri dari presentasi kelompok dan juga penelitian secara individu. Berikut ini saya akan menampilkan video saat pembelajaran peranan hukum dalam pembangunan ekonomi secara daring via Zoom. We're going to look at the paparan dulu sebagai basisnya kalian latihan atau kalian bisa nantinya bisa belajar and then prepare yourself for the UTS. Okay, let's see. Can everybody see the paparan? Everybody can see? Kelihatan. Okay, let's go. Before I go into the actual materials, because once we discuss,
this may be forgotten. I'm going to go this first, okay? This will be a roadmap for group presentation, meaning you will follow these steps, okay? There are 5 steps that you need to follow. At the end of the semester, you will be presenting based on these 5 steps. Your grade will be dependent upon whether or not you can answer these 5 steps. So make sure you understand later on when you present, you're not going to be present and basically cerita. Oh, kita melakukan ini, topiknya ini, dan undang-undang ini. No, you have to follow this. You have to follow the roadmap. Number 1, you tell what the topic is, you give a background, and then you give an issue statement, which is only a 1 sentence, 1 kalimat issue statement. It's not basically a summary, but is a statement. And then 2, ada A, B, C, and D. Once you understand the topic and the issue, make sure you inventarize the laws and regulations, peraturan perundang-undangan, vertikal maupun horizontal. Meaning, if your topic is e-commerce and then you start with Undang-Undang ITE misalnya, then you go down based on the problem that you have, whether or not there are peraturan pelaksana. Okay, you have to make sure you inform the class when you present what peraturan perundang-undangan you are actually focusing on. And then kelembagaan. I asked Ricky, tadi waktu bicara BPJS, I asked Ricky, itu kalau misalnya itu dihapus, lembaga apa saja yang berkaitan? Okay, my answer is based on your roadmap. So when you talk about a certain topic, you will know what the problem of that topic is. You will know the hukum, laws and regulations of that topic, and then you will know who are actually have the authority for those hukum, for those rules and regulations. Lembaga-lembaga apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang ada tentang e-commerce. You have to identify that. Lembaga itu bisa kementerian, bisa lembaga. Okay, so when you do the presentation, you have to identify what institution. Now let me stop here for a moment. Siapa yang ingat? There are 3 spheres of peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. 3 spheres that are in the theory of peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Is anybody here remember? Ada 3 spheres. Spheres bola-bola. Do you remember what those 3 are? Coba look at your notes. Economics. Ekonomi, Institution. hukum, ya ada institution. Yes, thank you. Derry, and siapa tadi yang bicara selain Derry? LP itu. LP. Jadi intinya betul sekali, kalian betul sekali. So you have to identify law, which is the rules and regulations, atau 2A. And then you identify B, economics, you can see 2C. You gather data. And then D is actually the derivative or the data that involves gathering data. But yang namanya A, 2A, is basically the law. This is basically what the 3 spheres. When you talk about a topic, you also know the problem of that topic. Then you have to identify which rules and regulations you're talking about. Vertical maupun horizontal. So if we're talking about one topic, if you start with Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, you go down all the way tentang peraturan pelaksana. Jangan lupa horizontalnya. Horizontal itu misalnya ada satu kementerian yang mengeluarkan suatu peraturan, taunya ada suatu kementerian lagi yang mengeluarkan suatu peraturan dengan topik yang sama, tetapi isinya berbeda. Di situ kalian juga harus mengungkapkan ini relation to your issue statement. Karena nanti kalian harus melihat, kadang-kadang kalau misalnya ada satu topik dan ada beberapa kementerian atau lembaga yang mengeluarkannya tentang sesuatu yang sama, akan ada kemungkinan dan sering sekali terjadi ada tumpang tindih, ada sesuatu yang kontradiksi. Ya, ini yang nanti kalian harus baca hukumnya.
Karena ini yang nanti akan menjadi bagian dari analisa kalian terhadap hukumnya. Ya, jadi ini di dalam step 2 itu adalah hukum kelembagaan ekonomi, itu the three spheres. Ya, yang tadi dikatakan Derry ya sama sampai LV ya tadi ya. Intinya semuanya ada hukum, lembaga, sama ekonomi. This is the three spheres basically. Okay, so you're going to actually do a simulation based on the topic that you have, but you have to basically do those three spheres: the law, the economics, the institution. Institution is a very important thing di dalam hukum dan pembangunan ekonomi karena kita melihat bahwa they have the authority to make the rules. If they make the rules but they're not effective, then it has an impact toward masyarakat, ya, termasuk dengan pemerintah. So 2A, B, C, and D, you have to do that. Baru masuk yang tadi ditanyakan Uber, ya, CBA dulu sama RIA. Tetapi Uber kan bertanya, what is the difference, Bu Maria, between CBA and RIA? I gave you that answer, right, Uber? Right? But there's also two terminologies that I added on. There is an ex post, there is an ex ante. Alright, an ex post is analysis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita sekarang tahun 2023, kita bicara tentang e-commerce, ya, kita menginventarisasikan peraturan perundang-undangan, then we inventorize up to now. Peraturan perundang-undangan up to now. Bukan kita bicara, oh ini peraturan ini adalah seharusnya. We don't talk about konstituendumnya. We talk about konstitutumnya. Ya, kita bicara tentang konstitutum dan operatumnya. Di waktu peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan, bagaimana implementasinya? Pihak-pihak siapa yang kena manfaat? Pihak-pihak siapa yang kena biaya? Itu yang kita harus katakan analisa biaya dan manfaat terhadap permasalahan. What are you analyzing? You're analyzing the issue statement. Berdasarkan hukum yang ada. Okay, I will repeat that. You're analyzing the issue statement. Yang tadi saya bilang satu kalimat berdasarkan hukum yang ada. Vertikal maupun horizontal. Nah, jadi 3A itu nantinya di dalam presentasi kalian juga akan mengatakan bahwa di sini ada topik, ini ada masalah, ini hukumnya, ini lembaga-lembaganya, ini ada data-data ekonomi dan target yang sebenarnya kita ingin achieve berdasarkan Perpres 18/2020. Rencana Pembangunan Nasional. Ini kan judulnya kelas ini kan peranan hukum dalam pembangunan, right? So our kitab, ya, our blueprint itu adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang paling gampang lihat di Perpres 18/2020 yang di sini ya, RPJMN. Itu kalian bisa melihat langsung di daftar isi terhadap permasalahan kalian angkat. Ya, ini menjadi sesuatu yang lebih nanti. The more you go into this class, the more you will do more research, ya, and then the more analysis. Ya, it's not theories, it's more analysis, ya, and assumptions. Jadi CBA 3A itu adalah menganalisa peraturan yang berlaku kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Yang 3B yang tadi ditanyakan lah bedanya kok ada RIA lagi yang ex ante karena ada yang namanya ex ante. Ini ada X yang kurang ya. EXANTE. Ex ante. Artinya kita sudah mengetahui ada masalah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita melihat ada pihak-pihak yang kena biaya lebih tinggi daripada pihak-pihak yang kena manfaat. Maka permasalahan atau topik yang kalian seleksikan berdasarkan hukum yang ada, hukum ini kurang efisien, tidak efisien, maka harus ada penerapan baru. Nah, penerapan baru itu namanya RIA ex ante. Karena kita ingin mengurai, kan udah ada konklusi masalah. Konklusi masalah ini dianalisa. Manfaat dan biaya terhadap pihak-pihak yang kena dampak biaya dan manfaat. Konklusinya tidak efisien. Maka kalian harus berpikir, what do we do? Karena ada sesuatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan ini terjadi karena ada hukum yang berlaku. Ya, ini terjadi karena ada hukum yang berlaku. Akhirnya ada
ketidakefisiensian. Nah, karena tidak ada efisiensi, maka kalian mau merekomendasi. Ini yang masuk ke dalam RIA ex ante. Dan nanti in your group, you will also do ex post CBA 3A. You will also do RIA ex ante 3B. Jadi nanti akan ada dua. Someone is going to present CBA ex post, someone is going to be presenting RIA ex ante. Oke, itu 3. And then nomor 4. Boleh tanya, Bu? Sure, go ahead. Jadi untuk yang 3B, yang RIA ex ante itu, kita satu grup itu semacam propose new policy, dan kira-kira kita menganalisa impact-nya terhadap isu-isu yang tidak bisa diwakili atau terselesaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini, gitu ya, Bu? Intinya Something-nya, begitu. Intinya Oke. begitu. Jadi tujuan kalian itu memberi rekomendasi Ya. terhadap permasalahan yang kalian angkat karena ada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka rekomendasi itu bisa mengatakan bahwa kami mengatakan peraturan tersebut harus direvisi, peraturan tersebut harus dirubah, atau Dirubah kalian dengan sesuatu, ya, itu dirubah juga dengan harus ada analisa. rekomendasi dari kita juga. Betul. Jadi sebelum rekomendasi, intinya untuk masuk ke dalam rekomendasi, ini kan harus dilakukan dulu kan, Elvi? CBA expose-nya kan. Nah, setelah CBA expose itu dilakukan, pasti ada konklusi. Ada sesuatu yang tidak efisien. Karena ada konklusi itu leads to the new proposal dari kita, Exactly. Ya, proposalnya itu menggunakan best practice RIA yang digunakan dari negara-negara yang menggunakan RIA. Nah, bagaimana kalian melakukan rekomendasi? Tadi Elvi bertanya kan, betul. Kalian tuh sebenarnya di kelas ini namanya kan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kan. Artinya pertanyaannya, what can hukum do to help pembangunan ekonomi? Intinya begitu. What can hukum do? Nanti banyak kita bicara ya tentang Yong-Shikli, kita bicara design, ada compliance, ada implementation ya. Tetapi kita bicara design aja kadang nanti implementation to make sure it's good in the masyarakat. Tapi karena ada peraturan yang sudah berlaku, sebelum kita recommend itu harus diganti atau dibuat baru, harus melakukan lebih dahulu expose. 3B, RIA ex ante ini, itu adalah RIA-nya. Konklusi yang tadi Elvi ungkapkan, rekomendasi yang tadi Elvi ungkapkan, itu akan tertuang di dalam yang namanya conclusion. Ya, jadi rekomendasinya. Jadi belum rekomendasinya tuh di sini. Ini hanya baca juga di sini, Elvi kan bisa show alternative options. So RIA is basically showing options of the new system, of the new laws, of the new regulations that you want to make. Jadi kalau misalnya sudah 3A memperlihatkan ada sesuatu tidak efisiensi, kan kalian ingin melakukan sesuatu kan, improve something. Kalian bisa berpikir, nggak perlu undang-undang, ini aja peraturan yang dari peraturan lembaga ini, itu yang harusnya dirubah. And then your option, one of your options, merevisi peraturan nomor bla 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 bla. Gitu. Nah, dari membuat merevisi peraturan tersebut baru masuk dampaknya ekonomi apa? Manfaat dan biaya. Lingkungan dampaknya apa? Sosial dampaknya apa? Dan lembaga dampaknya apa? Di situ yang namanya RIA. Okay? Jadi berarti untuk alternative options atau policies tadi itu bisa across what do you call it, across departments atau across kementerian juga bisa dong berarti ya Bu? Karena harus lihatnya big picture gitu ya? Yes, bukan hanya big picture, in terms of big picture and individual institutions. Karena stakeholder-nya lebih dari satu institusi, possibility. The possibility is quite big. That if you're talking about one topic, there will be more than one kementerian that is actually involved, or that is in relation to the problem. Yeah, if you want to make something that is actually better, you may want to have one kementerian, one lembaga. Right? Bisa juga kan? Or you want to talk about ada keputusan pengadilan. That putusan pengadilan is basically you have to review that. Ya, dampaknya apa? So it can be anything, right? It can be varied what you want to
show what options you want to do. Jadi yang tadi, Ria tadi yang dikatakan Elvi betul sekali. There will be a tendency to talk about more than one institution. Karena you talk about issue statement. Ya, issue statement itu akan udah kelihatan. Makanya di sini kan di 2B, lembaga kan. You see that, right? Yeah. If you have all this inventorizing all the rules and regulations, would there be only one lembaga, you think, Elvi, yang 2B? Yeah. Okay. There will be more, kan? Pasti akan lebih dari satu. That means when you talk about lembaga yang sudah berkaitan dengan suatu permasalahan, and then Elvi dan grup mau merubah atau membuat sesuatu yang baru, kan we have to talk about the lembaga-lembaga that you have actually identified as well. Yeah, so there will be more than one. Okay? Ini yang dikatakan bukan hanya general picture, tetapi juga individual institusi. And then you have to look. Karena apa? Kalau misal menjadi, kalau kita membuat desain, ya satu peraturan, di mana satu peraturan itu dikeluarkan satu lembaga, we also have to think the impact of that implementation to other lembaga. Ya kan? Misalnya kita ini, misalnya paling gampang lah, kalau misal penegak hukum. Misal ada perkap keluar, ini juga sebenarnya juga menyentuh kejaksaan, menyentuh KPK. You see? Ya, ini yang menjadi sama dengan bagaimana kita berpikir yang namanya opsi-opsi. Karena Ria ada 4 kan, tadi I just mentioned it actually. Tapi Elvi kalau misalnya dengarkan saya, 4 main impacts of Ria itu apa aja? So if anybody can remember, the 4 main impacts of RIA itu apa aja? 1 ekonomi tadi. 1 ekonomi, kedua lembaga. Ya. Ketiga yang peer study ya, namanya. Jadi itu enggak, kalau itu kan basically teorinya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Ada 4 dampak di dalam RIA. Anybody remember that? Siapa yang make notes? If you don't have the notes, jadi it's good thing that we review tonight ya, Elvi ya. Ekonomi. Iya. Ekonomi, lingkungan, lingkungan, institusi atau lembaga. Satunya apa, yo? Namanya satunya sosial. Jadi selalu kalau RIA ya itu selalu bicara sosial juga sangat-sangat penting kan ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu peraturan perundang-undangan yang baru atau kita tidak buat hukum positif, kita hanya bikin kebijakan yang akhirnya kita bikin program, kan nggak ada peraturan menteri, nggak ada peraturan lembaga kan, tetapi ada sesuatu program yang dibuat. Misalnya mereka buat program, tapi biasanya kalau di sesuatu KL ada suatu program pasti ada yang namanya surat edaran, ya kan? Mungkin yang internnya. Akhirnya dari itu ada keluarlah misal program-program. Pasti akan ada hukumnya kan? Nah, kalau kita melihat dari satu peraturan, kita harus melihat dampak ekonominya apa, dampak public administration-nya itu apa, itu adalah instansi sama anggarannya. Nomor 3, dampak lingkungan, dampak sosial. Jadi the 4 main impacts yang di dalam Undang-Undang 13 itu adalah ekonomi, public administration, lingkungan, sama sosial. Jadi setiap opsi nanti kalian berpikir, oh dampak ekonominya apa? Dampak lingkungannya apa? Dampak public administration apa? Dampak sosialnya apa? Jadi harus berpikir kan? Karena memang agak tedious ya. Kenapa kok bikin peraturan kok begini ribetnya? Ya kan, it sounds as if it's so tedious, it's so complex, it's so comprehensive. Tetapi when you talk about the whole world, more than 100 nations around the world are using RIA when they make rules and regulations. Karena they have to see the impacts of one regulation that one institution is issuing. Karena dampak itu besar. Yeah, so this is why RIA is used in this class to understand for all of you how you do RIA, just for the basic one. Okay. Nah, setelah kita melihat opsi-opsi, apakah ini mau revisi kek, mau membuat yang baru kek, membuat program, you talk about that in 3B, and then you look at the Perpres 18. Bagaimana kita melihat opsi-opsi ini, itu akan membantu agen